Sebuah metode perangkap monyet yang terkenal dari India Selatan adalah metode kuno untuk menangkap monyet liar yang ingin mencuri makanan dari penduduk desa setempat di beberapa bagian di India. Perangkap yang sederhana namun cerdik ini terdiri dari sebuah kelapa yang telah dilubangi di salah satu ujungnya dan dirantai ke sebuah tiang di tanah. Beberapa umpan seperti kacang atau biji-bijian dimasukkan ke dalam kelapa melalui lubang yang telah dibuat, yang tentunya cukup besar bagi kera untuk memasukkan tangannya dan mengambil segenggam umpan tadi, namun terlalu kecil untuk kemudian melepaskan tinjunya yang terkepal dengan umpan tersebut. Akhirnya, beberapa kera lain akan datang dan mulai memasukkan tangan mereka juga, meraih ke dalam kelapa. Dengan rakusnya mereka berebut umpan dan menggenggamnya, sehingga tangan mereka terkepal, dan tiba-tiba menemukan diri mereka ada dalam perangkap. Anehnya, seperti yang mungkin Anda pikirkan, tidak ada penghalang fisik yang sebenarnya mencegah monyet untuk melarikan diri dari perangkap. Mereka bisa saja melepaskan makanannya atau umpannya dan mereka akan bebas. Namun, ada sebuah penghalang mental yang luar biasa. Karena kondisi kelangkaan makanan sejak lahir, monyet telah terbiasa dalam diri mereka ketika mereka melihat makanan, mereka harus memegang erat-erat makanan tersebut. Prinsip ini yang telah membantu mereka dengan sangat baik di masa lalu menciptakan dalam pikiran monyet ketidakmampuan untuk mengevaluasi kembali biji-bijian dalam konteks keadaan yang baru yang mereka temukan, mengorbankan kebebasan mereka dan pada akhirnya menyebabkan kematian mereka sendiri. Dalam sebuah novel filosofis karya Robert M. Pirsig, dia menggunakan kisah perangkap monyet India Selatan sebagai metafora untuk menggambarkan konsep kekakuan nilai pada manusia. Pirsig mendefinisikan kekakuan nilai sebagai berikut, yaitu ketidakmampuan untuk menilai kembali apa yang dilihat seseorang karena komitmen terhadap nilai-nilai sebelumnya. Perangkap monyet India Selatan memang merupakan contoh mencolok dari kekakuan nilai yang dimainkan karena menunjukkan bahwa ketika Anda sangat percaya pada sistem nilai yang pernah melayani Anda dengan baik, sistem nilai yang sama itu dapat mencegah Anda melihat realitas objektif dalam keadaan Anda saat ini, dan sehingga menyebabkan keputusan yang buruk. Tetapi dari mana nilai-nilai ini berasal dan mengapa kita memegangnya begitu kuat dalam keadaan di mana nilai-nilai itu dapat menghambat pertumbuhan kita? Seperti monyet yang berpegangan pada biji-bijian tadi, begitu sering pikiran dan tindakan kita sehari-hari dipengaruhi dan dibatasi oleh hambatan mental dari rancangan kita sendiri. Kita berpegang pada nilai-nilai dan mematuhi prinsip-prinsip yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri dan kemudian mengikutinya secara religius, seolah-olah mereka didorong oleh kekuatan luar di luar kendali kita. Lebih buruk lagi, sistem nilai ini yang mungkin masuk akal di generasi sebelumnya, tetapi tidak lagi sesuai dengan keadaan kita saat ini, yang tentunya akan menghalangi kita untuk melihat realitas objektif, merampas kebebasan kita, dan menghalangi kita untuk memenuhi potensi kita yang sebenarnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh menganut nilai apapun sama sekali, karena tidak semua nilai yang dipegang teguh adalah nilai yang buruk. Namun, untuk mencapai kebebasan sejati, kita harus menganalisis hambatan-hambatan mental kita dan terus-menerus menyadari kekakuan nilai yang mungkin telah masuk ke dalam proses berpikir kita sehari-hari sebelum menjadi berbahaya.
Jangan sampai kita menjadi korban atas nilai, sikap, keyakinan, perilaku yang kita pegang, yang kita anggap itu sebagai kebenaran. Padahal kenyataannya kita sedang dalam sebuah perangkap.